Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas bahasa pemrograman C++ ya. Kita belajar sama-sama menggunakan WPS. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi saya sudah ke materi mana ya? Untuk sekarang ya, kita pelajari materi yang telah saya bahas secara otodidak ya. Ini sampai mana ya? Mohon maaf, ini secara offline ya. Materi ini offline. Kalau ingin lengkapnya ada di situs Petani Kode ya. Saya dapat di sana. Di mana ya? Saya lupa. Apakah dari sini? Dari array belum. Dari 6. Oke. 8 belum. Ternary. Nah, dari sini. Percabangan speed case belum. Nah, saya materinya sampai ke sini ya. Jadi, memahami 6 macam bentuk blok percabangan pada C++. Blok percabangan yaitu seperti seperti if, jika dan maka, if else. Kita lihat, mungkin kalian akan bertanya, apa itu percabangan dan kenapa dinamakan percabangan? Buat yang belum pernah kuliah atau belajar tentang algoritma dan flowchart, mungkin istilah ini baru pertama kali dengar. Ini menggambarkan alur program yang bercabang. Pada flowchart, logika jika maka digambarkan dalam bentuk bercabang. Dan di sini jika flowchartnya begini ya. Dan maka ini proses. Ini pengambilan keputusan, decision, kemudian proses. Karena itu disebut percabangan. Selain percabangan, struktur ini juga disebut control flow karena dia percabangan ini untuk mengontrol apakah akan ini atau apakah akan itu. Decision, struktur kondisi ya, struktur if dan sebagainya. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Pada pemrograman C++ terdapat 6 bentuk percabangan yang harus kita ketahui. Apa saja itu? Yaitu kita bahas 1. Percabangan if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Jika dan maka. Jika dan maka. Oh, jadi begitu ya. Coba perhatikan flowchart. Jika total belanja lebih besar dari 100.000, maka tampilkan pesan alamat Anda dapat hadiah. Kalau di bawah 100.000, ya tidak akan ditampilkan. Kita lihat. Buatlah file bernama if cpp. Karena ini file execute dari C++, yaitu cpp ya. Kemudian isi dengan kode berikut. Pagar include IOStream. Maksudnya ini library include di sini memasukkan library program IOStream. Ini input output stream. Maksudnya untuk menginput atau mengeluarkan
sebuah data. Nah, jadi langsung saja integer main, karena pada C++ dia menggunakan variabel main, menggunakan fungsi main untuk struktur utama main, tapi ini untuk integer ya, integer main, dalamnya cout, keluarkan cout, keluarkan program pembayaran, handler, cout handler. Maksudnya ini panah ke kiri. Maksudnya ini adalah mengeluarkan output cout program pembayaran. Nah, di sini akan keluar tulisan program pembayaran, kemudian output keluaran handler di sini maksudnya setelahnya tulisan ini dia akan ke baris berikutnya, jadi dia akan lanjut ke baris berikutnya. Unsigned in total belanja. Ini kita membuat variabel total belanja dengan tipe data unsigned in. Di sini kenapa memakai unsigned in? Karena dia mungkin memerlukan jangkauan penyimpanan yang besar ya. Karena unsigned in di sini berapa ya itunya? Pokoknya penyimpanannya lebih besar daripada in. Dan cout output keluaran, keluaran masukkan total belanja. Oke. Jangan lupa memakai titik koma. C in dia masukkan total belanja. Jadi kita memberikan sebuah masukan dari keyboard kita dimasukkan ke variabel total belanja yang tadi kita buat di unsigned in itu dengan tipe unsigned in total belanja, variabel total belanja ya. Titik koma, kemudian menggunakan percabangan if jika total belanja lebih besar dari berapa ini, 100.000, maka cout selamat Anda dapat hadiah. Jadi jika yang kita ketik di keyboard lebih dari 100.000, maka akan ada bacaan cout di sini keluaran selamat Anda dapat hadiah. Kemudian handler ini ke baris berikutnya. Kemudian cout. Nah, di sini tidak masuk ke dalam if ya. Jadi cout, terima kasih sudah belanja di toko kami. Handler baris berikutnya. Return 0 karena tidak ada nilai kembalian ya. Jadi maksudnya di sini program pembayaran, hasilnya itu program pembayaran, kemudian masukkan total belanja. Nah, di sini kita ketikkan masukan, yaitu yang berupa di keyboard ya, berapa ini harus angka. Jadi kalau dan jika total belanjanya itu kita masukkan angka lebih dari 100.000, maka akan ada keluaran selamat Anda dapat hadiah. Kemudian jika kurang, maka if ini dilewat. Jadi langsung terima kasih sudah belanja di toko kami. Nah, untuk mengcompile kode tersebut dengan perintah g++ if cpp o kemudian if. Maksudnya di sini untuk kompilasi, untuk compile kita menggunakan g++, kemudian nama filenya if.cpp, kemudian di sini maksudnya output ya, output if, keluarkan namanya if,
dan lalu eksekusi dengan perintah garis miring if. Hasilnya ya seperti tadi sudah dijelaskan ya. Di sini tidak disebutkan karena ya tidak ada gambarnya. Nah, seperti perhatikan bagian ini. Ini yang disebut blok program. Berisi sejumlah ekspresi dan statement untuk dikerjakan oleh komputer. Ekspresi yang yaitu nilai dan statementnya adalah isi. Blok program pada C++ selalu diawali dengan tanda kurung kurawa dan akan diakhiri dengan tutup kurung kurawa. Ya, jadi begitu. Selalu ada. Apabila di dalam blok hanya terdapat satu baris ekspresi atau statement, maka boleh tidak ditulis tanda kurungnya. Ya. Jadi misalnya di sini if. Di sini kan hanya satu statement. Statement atau ekspresi. Kalau di sini statement. Selamat Anda dapat hadiah. Endor. Hanya satu saja, hanya satu keluaran, maka boleh tidak menggunakan tanda kurungnya. Oke, kemudian kita lanjut percabangan if else. If or else. Percabangan if else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah, else. Jadi nih, jika dan jika tidak. Coba perhatikan flow chart ini ya. Jadi mulai apakah passwordnya benar? Misalnya di sini ya ada program password. Apakah passwordnya benar? Jika ya, selamat datang bos. Dan terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Di sini sama untuk yang tidak benar, untuk yang salah juga ya sama. Jadi password salah, coba lagi. Dan terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Ini sebuah akhir dan kemudian selesai. Flowchart untuk mengecek password ini ya. Jadi apabila datang passwordnya benar, maka akan ditampilkan selamat datang bos ya. Tapi kalau salah, password salah, coba lagi. Kemudian pesan yang abu-abu akan tetap ditampilkan, yaitu terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Ya, jadi seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat programnya. Buat file baru bernama if else cpp. If else cpp, kemudian isi dengan file berikut. Include IOStream, ini library-nya ya. Dia masih menggunakan IOStream, input output stream, karena dia mengeluarkan ataupun memasukkan sebuah input atau sebuah data ya. Dan in main masih menggunakan integer main untuk statement utama, untuk program utama. String password. Kenapa menggunakan string? String di sini untuk variabel password, karena dia menggunakan sebuah karakter atau sebuah karakter, bisa berupa angka ataupun huruf juga ya. Jadi tidak harus angka. Kalau angka itu, kalau integer kan untuk angka saja. Kalau string ini bisa karakter. Cout, login, keluarannya ini endor, baris baru, cout masukkan password, titik 2, kemudian titik koma. Di sini harus diakhiri dengan titik koma ya. Setiap statement di sini harus diakhiri dengan titik koma. Kemudian masukkan password, cin ini masukkan data. Kita diperintah untuk masukkan sebuah masukan berupa ketikan di dalam keyboard. Password ya dimasukkan ke dalam variabel password yang sudah kita buat di password di sini, string password. Dan jika percabangan if else, jika passwordnya sama dengan copy, kenapa di sini sama dengannya harus 2 ya? Harus 2. Karena kalau tidak 2 bit berarti dia menggunakan logika aritmatika. Jadi di sini harus sama dengannya 2 ya. If password sama dengan copy,
cout, maka dia akan mengeluarkan selamat datang bos. Jadi ini adalah benar. Jika passwordnya benar adalah copy, selamat datang bos, handler garis baru. Kemudian jika tidak, else. Dalam if di sini kurung kurawal, kemudian tutup kurung kurawal lagi. Kemudian else, jika tidak, menambah buka kurawal, cout password salah, coba lagi, handler dan garis baru. Jika tidak, sama di sini memakai tutup kurawal ya. Jadi jika benar di sini copy, jika benar passwordnya adalah copy, dia mengetikkan copy, maka selamat datang. Dan jika tidak atau jika salah, password salah, coba lagi. Kemudian cout, terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini, handler garis baru, return 0 karena tidak ada. Kenapa return 0? Karena tidak terdapat nilai balik kembalian. Nah, jadi seperti itu ya hasilnya. Ya di sini karena offline. Seperti tadi ya, harus memakai G++. Seperti tadi harus memakai G++. Kemudian yang tadi ya G++. Kemudian namanya if else cpp, output if else. Kemudian yang garis miring if else ya, gitu ya untuk compile-nya. Jadi dia akan mengeluarkan seperti yang saya barusan sudah sebutkan ya. Jadi untuk percabangan if else if di sini kita bahas di selanjutnya ya. Terima kasih.